tell no lies, I ain't gonna apologize. You can see just where I stand, you know exactly who I am. Taking everything I want, don't believe me then just watch. Standing like the earth is mine, moving like I own this time. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena tanggal 9 Desember kemarin tidak sempat mengundang semuanya dalam acara akad nikah dan resepsi karena keterbatasan ruangan di acara Edis dan Adis ya. Maka dari itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengadakan acara syukuran ini khusus untuk teman-teman M26. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Ain't afraid to bare my soul. Ain't afraid to walk on cold. Hear the thunder when I step, you know where to place your bet. I'm running like a house on fire, cutting like a razor wire. I ain't gonna tell no lies, I ain't gonna apologize. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Not trying to be a hero. It's the only way that I know. This battle is never through.
Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di acara syukuran pernikahan Ananda Eki dan Adis. Semoga Ananda berdua menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Betul ya? Baiklah, sebelum melanjutkan acara selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu, pembukaan yang sudah saya buka hari ini. Kedua, membaca doa oleh Mas Rofi. Dan ketiga, sambutan orang tua mempelai Bapak Yayo. Dan keempat, tausiah pernikahan oleh Mas Rofi. Kelima, ramatama. Dan foto bersama ya terakhir. Dan terakhir adalah penutup. Oke, selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan doa oleh Mas Rofiq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat para undangan sekalian, sebelum kami bersama-sama berdoa, perlu diketahui panjenengan semua hadir di sini memenuhi undangan Sofiqul Hajah, yaitu Mas Yayo keluarga. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk mendoakan putra putri beliau yang baru menikah, pertemuan yang sangat mubarokah ini. Di sela-sela kita berbahagia, mari kita mendoakan teman-teman kita dari M26 Fakultas Teknik Mesin ITS. Mudah-mudahan beliau almarhum di alam barzakh sana senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Dan juga kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah fiddin wa dunya khatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang tidak bisa disebut namanya, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Al-Fatihah. Iya, karena siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madakhilahum wa ghsilhum bil ma'i thalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad minad anas wa abdilhum daran khairan darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa
وأعذهم من عذاب القبر من عذاب النار وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, doa selanjutnya Mendagri saja, mari kita yang ada di sini akan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberi keturunan yang soleh dan solihah, dan diberi rezeki yang melimpah ruah, halalan thayyiban, bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin, tanpa ada kesulitan apapun. Dan beliau berdua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah jodoh di dunia sampai akhirat, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Keluarga besar Mas Jayo, mudah-mudahan senantiasa diberi perlindungan Allah, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal himmat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ajdadina wa dzunuba jaddatina wa dzunuba akhawatina wa dzunuba muallimina wa dzunuba ustadzina wa ustadziyatina wa dzunuba jami'il muslimin wal mu'minat wal muslimin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak kakek nenek kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdiri bersama para hadirin di sini ya Allah, hanyalah yang kami mohon, berikanlah hidayah kepada seluruh umat ya Allah, berikan hidayah untuk teman-teman ya Allah, supaya lalu lurus dan jujur dalam melaksanakan segala tugas-tugas amanah dari kamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Allah, doa mempelai kebahagiaan zahir batin, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah, mohon ya Allah, beliau berdua hindarkanlah dari segala malapetaka, hindarkanlah dari segala musibah, berilah keselamatan dalam menjalankan amanahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Allah, selamatkanlah keluarga besar Mas Yayo dalam menghadapi segala urusan-urusan dunia, dalam menghadapi segala cobaan-cobaan dari Allah. Jadikanlah putra-putrinya putra-putri yang soleh dan solihah, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, ahlul taqwa, ahlul ibadah, ahlul istiqomah fil ibadah. Allahumma ya Allah, kami semua di sini berdiri memohon padamu ya Allah, berangkatkanlah kami semua untuk melakukan ibadah haji atau umroh di tanah suci ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan segala urusan-urusan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, hindarkanlah rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, baik masalah harta,
tahta dan wanita. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, matikanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, mendapat maghfirahmu ya Allah, mendapat rahmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Teman-teman yang kami hormati, yang biasa ada di sini. Terima kasih saya sampaikan mewakili saya dan istri dan keluarga atas kehadirannya malam ini dalam acara tasyakuran atas pernikahan anak kedua kami yang dilaksanakan kemarin tanggal 9 Desember 2012. Atas doa teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah saya sudah melaksanakan dan mendidik anak dari kecil sampai dewasa sampai melepaskan pada saat mereka menikah. Berat tapi ya memang harus dilepaskan. Malam ini saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena tanggal 9 Desember kemarin tidak sempat mengundang semuanya dalam acara akad nikah dan resepsi karena keterbatasan ruangan di acara Edis dan Adis ya. Maka dari itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengadakan acara syukuran ini khusus untuk teman-teman M26. Akhir kata saya mohon maaf jika acara ini ada sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya, dan saya berharap teman-teman juga mendoakan kedua anak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Bapak Yayo, Mas sampai Bapak ya bingung ya. Grogi ya Mas. Padahal sudah teman lama ya, tapi ketemu akhirnya grogi untuk mengucapkan sepatah kata sambutannya ya. Oke. Berarti tidak semudah ngomong di depan ya Mas ya. Ngomong sembarangan gampang. Oke, acara selanjutnya tauziah oleh Mas Rafiq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Ini tadi ngomong sama beliau ini kan saya tampil yang gagal ini di suasana Nabi, Buyon, reuni. Kalau dulu sedih-sedih, warga gagal, bangga kantor. Sekarang tambah sedih, soalnya kawasan saya nol. Data juga kawasan hanya saya masih pakai paku buku. Ini sekedar basic saja. Intinya sama dengan kami itu dari nol. Para jamaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal perbuatan kata ulama harus didasari satu, apa itu? Yaitu ikhlas. Saya yakin panjenengan semua hadir di sini tanpa harapan, semua itu
ikhlas semata-mata menghadiri seremoni undangan beliau lain dengan zaman sekarang. Diundang itu kadang-kadang golongan ini, golongan ini. Kata ulama, amal apa saja kalau tidak sesuai dengan ikhlas cuma man kodo hajat fihi. Siapa yang memenuhi undangan hajatnya saudara, Allah akan kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan hajat kami semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini bukan kata. Manusia tidak bisa menilai apakah ikhlas. Cuma ulama mengatakan tanda-tanda ikhlas itu ulama tanda-tanda ikhlas itu dipuja tidak bangga, dihina tidak. Ini yang antara satu. Kadang-kadang kita sebagai pimpinan, baik tokoh agama maupun masjid, atau kepala sekolah, atau kepala lembaga yang menghina kadang-kadang kita. Dan pasti kalau yang namanya senang, kalau tidak senang pasti apapun yang sudah merawat gunakan atau mengangkat anak-anak mulai kecil sampai dewasa jadi orang. Setan ini menggoda hatinya. Andai kata kamu nggak saya angkat, yang saya didik, katanya jadi ini. Kalau di Al-Quran itu janganlah kamu batalkan, kamu hancurkan. Mengundang-undang. Para jamaah sekalian, Allah. Yang kedua, istiqomah dalam kebaikan. Walaupun dihina, walaupun diapakan, walaupun dihina, tetap istiqomah. Kadang-kadang kita istiqomah mengaji, diolok-olokkan, harus istiqomah. Dihina juga tetap. Yang ketiga, semakin banyak ilmunya. Pohon ini artinya gak ikhlas. Kalau itu bawa ke telah pohon dapat kambing, mungkin nanti kalau saya bawa kambing dapat sapi. Akhirnya bawa kambing si tetangga ini. Pak Yai, saya datang sini silaturahmi. Oh ya, bawa apa? Saya bawa kambing Pak Yai. Oh ya, terima kasih. Setelah ngomong pulang, telah pohon tadi dibawakan kepada orang itu. Karena bukan gak ikhlas. Ini contoh-contoh orang yang ikhlas. Ada lagi contoh seorang remaja yang nakal luar biasa, kemudian lewat di rumahnya takmir masjid, kamu ini ingin menantu yang bagaimana? Ngomong sama istrinya, kalau saya Pak ingin mantu yang ahli jamaah 5 waktu. Oke. Si berandal ini yang dengar, oh kalau itu saya harus jamaah 5 waktu supaya diambil menantu, anaknya cantik, istiqomah sampai 1 tahun kok nggak ada panggilan. Akhirnya oh berarti saya ini nggak ikhlas, semata-mata ingin diambil menantu. Dia pindah ke masjid jauh, terus sang takmir masjid ini kok lama kan sampai berapa bulan ketemu. Kamu pemuda, tadinya kamu 1 tahun, salah niat saya. Kenapa? Saya selama itu jamaah 5 waktu itu bukan karena Allah. Saya ingin sampai ambil menantu. Waktu itu dapat 1 malam sampai cerita ingin menantu yang ahli jamaah. Oh, terus jadi saya merubah niat saya nggak jamaah itu karena saya nggak ikhlas, saya masjid lain.
supaya hati saya ikhlas karena Allah. Sama Kiai, oh kalau begitu mulai hari ini kamu saya ambil benang karena kamu sudah berubah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwasanya kita ini kalau sudah berpegang teguh pada Allah dan pada dari Allah, seorang raja ini mengumumkan kepada seluruh rakyatnya di sebuah kerajaan, wahai rakyatku, mulai yang terkecil sampai yang tertinggi pangkatnya, mulai hari ini peganglah apa yang ada di kerajaan ini, itu akan jadi milik kamu. Semua berebut berpegang pada apa yang ada di situ, rebutan. Sang tukang kebun ini diam termenung. Hei kamu tukang kebun, kata raja, kenapa kamu gak memegang sesuatu? Apa betul yang saya pegang akan menjadi milik saya? Betul, peganglah apa yang bisa. Sang tukang kebun ini memegang sang raja, dipeluk erat-erat. Kenapa? Kamu kok pegang saya? Gak mencari harta itu? Pak Raja, kalau saya mencari harta itu, hanya itu yang aku dapat. Mungkin pegang mobil dapat mobil, pegang ini dapat ini. Tapi kalau saya berpegang pada Pak Raja, saya akan mendapatkan seluruh kerajaan ini. Karena yang memiliki kerajaan adalah sang raja. Semua tercengang. Hebat juga orang ini. Terus sang raja mengatakan, sekarang juga aku menyuruh salah satu kamu hancurkan ini berlian sebesar bola supaya dihancurkan di depan kalian semua. Semua gak berani. Kenapa kamu berani? Itu barang mahal, tidak ada duanya di dunia ini. Sang tukang kebun berdiri, ambil palu besar. Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syaraya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Usianya dari Mas Rafiq. Nah, untuk acara selanjutnya adalah Tama-Tama. Monggo dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan nggak dicicipi ya Pak, dimakan ya. Dicicip-cicip satu-satu. Monggo dipersilakan Bapak, ada di belakang. Monggo. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Merdeka. Satu, dua, tiga. Lagi.
Terserah mau sharing mengenai apa, monggo. Yang ringan-ringan aja untuk hari ini, yang ringan-ringan aja. Karena kalau terlalu panjang mungkin ngantuk ya toh. Ya. Nah ini ada usulan dari Yayo, mungkin yang istrinya 2 siapa sekarang? Nah, jadi gini, kita buat season sekarang yang mungkin ada pengalaman selama ini, tapi santai aja. Mungkin siapa? Mungkin yang pengalaman dari daerah timur ya. Kita acaranya itu besok. Mungkin sharing aja mengenai pekerjaan Kalimantan itu gimana ya? Setuju ya? Oke. Besok baca. Kita santai-santai aja, cerita pengalaman. Sebenarnya kalau saya dikecilin Pak, musiknya banyak pengalaman daripada saya dibandingkan di Pupuk Kaltim. Tapi bagaimana saya bisa diterima Pupuk Kaltim belum lulus dari ITS? Nah, itu ada rahasianya di sini. Saya ceritakan, belum lulus. Saya belum lulus sudah diterima di Pupuk Kaltim. Itu begini, saya itu dulu karena kuliah sudah habis ya, kuliahnya sudah selesai, tinggal skripsi dan maju. Itu sudah sering mencari pekerjaan karena saya ingin segera mendapatkan uang, itu motivasinya. Nah, saya sering ke Depnaker. Saya ke Depnaker setiap hari, saya ke Depnaker. Saat itu ada penerimaan untuk karyawan PT Pupuk Kaltim. Maka saya mendaftar, walaupun belum lulus. Bulan Mei, saya sudah selesai semuanya. Kemudian persyaratan saya penuhi. Ada satu yang tidak bisa terpenuhi, ijazah sarjana. Nah, begitu masuk ke Depnaker, saya setorkan semuanya lengkap, ijazahnya nggak ada Mas. Gimana ini? Oke Pak, saya besok saya akan minta ke ITS untuk surat keterangan sarjananya ini tadi. Saya kembali ke kampus minta surat keterangan sarjana. Dibuatkan surat keterangan tahap sarjana, ditambahi tahapnya. Betul, ITS bener. Saya kasihkan ke Depnaker. Jadi Pak, surat keterangan sarjana dari ITS diterima. Oh ya, bisa ikut tes. Saat itu yang tes ada 48 sarjana dari bermacam-macam perguruan tinggi, termasuk ada yang dari Unibra, UGM, kayak gitu. Karena ini tesnya itu dari Surabaya, Jogja, Bandung, kayak gitu, dari Pupuk Kaltim. Nah, terakhir pada saat wawancara mau berangkat itu, ya situ baru ketahuan nama dari personalia Ibu Madusari, psikolog itu. Dia nanyakan, loh ini kok tidak ada ijazahnya? Bulan September, saya bilang nanti bulan November saya baru wisuda, baru mendapatkan ijazahnya. Oh begitu ya? Oh iya dah, nanti bulan Desember harus sudah ada kami dipanggil. Oh baik Bu, siap. Gitu. Kamu sudah maju? Belum Bu. Ya. Kok yakin kalau lulus? Optimis saja, yakin karena kita percobaan. Kalau mau tanya-tanya Pupuk silakan. Iya, ini ada yang tanya tadi waktu saya duduk di situ, gimana caranya kalau anak kita bisa bekerja di Pupuk Kaltim? Setuju? Nah, iya toh? Itu kan kalau nggak bisa anaknya mungkin putune. Nah, itu gimana? Untuk sekarang ini gimana? Dengan persaingan yang ketat sekali mengenai SDM di zaman Z, ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi gini ya, di planning manpower yang diinspeksi tadi itu, setelah pensiun baru yang dari magang-magang dari yang korban tua tadi itu, katakan ada 5 orang, ada pensiun 1 ya akan diambil 1. Diseleksi dari 5 orang ini tadi. Nah, ini nanti diusulkan ke direksi untuk diuji, dites lagi.
dari 5 orang ini yang pasti akan diajukan semuanya. Karena kalau hanya satu akan ribut. 5 orang diajukan semuanya, ada psikotes, karyawan organik pupuk Kaltim. Agak sulit sekarang. Alhamdulillah saya dulu masih muda ya, jadi gampang. Kalau ini mudah, sekarang ini masih bisa terbuka untuk di pupuk Kaltim di Fak-Fak, ntar lagi buka. Tapi di Papua nanti kerjanya di sana, jadi pionir. Ya. Bapak Komisaris Besar Polisi Sahri, M. Sahri, tepuk tangan. Oke, sudah nyanyi nih. Ini apa? Ini bahasa kali. Jadi, oh iya, nyanyi. Besok nyanyi ya. Oh, besok nyanyi ulang. Komandan, besok nyanyi komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi besar, bukan komisi kita. Pertama-tama saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada yang menginisiasi acara ini. Terus terang ya, saya berusaha untuk hadir walaupun dari Jakarta karena betul Ustadz sudah ada. Silaturahmi ini membuka memori kita masa lalu. Sekali lagi alhamdulillah dan terima kasih kepada yang menginisiasi. Ayo ya. Terima kasih semua kalian. Mas Andri. Oh, ya. Oke, saya terpaksa berdiri ya. Ya. Gimana? Jadi paling tidak saya saya ini bertugas keluar dari pakemnya lah. Boleh, monggo. Ya, pakemnya. Selain saya mungkin ada Mas Faisal tadi sama Nanang itu. Nanti mungkin dari Angkatan Laut ya. Angkatan Laut. Baik. Oke. Kebetulan anak saya dokter dari UNIR, sekarang Angkatan Laut. Ada di Kotikati. Jadi waktu saya kuliah terakhir, Letnan 2 kuliah dan saya ke saya. Dan boleh dikatakan karena saya bukan dari akademi, ya, dari sarjana, di dalam tentu persaingannya sangat berat. Tapi karena saya yakin bahwa manusia nasib perorangan itu tidak sama. Saya yakin itu, saya jalan aja. Ternyata saya bisa sempat jadi Kapolres di Temanggung. Waktu ada penangkapan teroris, saya Kapolres. Jadi Kapolres saya. Kapolres yang menurut saya luar biasa. Nah, ITS mesin. Tapi itulah yang harus saya syukuri. Ya. Jadi saya menjadi Kapolres satu-satunya di angkatan saya. Yang lain tak sempat. Itu pun juga ada sejarahnya. Jadi ceritanya begini, kawan-kawan sekalian. Kemudian saya sudah berputar setelah sekolah Sespim, ya. Saya diminta nulis kuesioner di mana. Saya dimanapun pernah dengar. Sespim, pokoknya beliau sangat kesal dengan sistem itu. Tidak betul, dari sistem itu dipakai dalam. Saya cari di media nasional. Tanya, menangis dia, tapi saya bantu untuk dipercepat prosesnya. Saya panggil ke Satserse, tolong ibu ini kalau sudah komunikasi selesai kirim biar P21. P21 tahu kan? Kalau nggak pernah nanti ketemu kasus ya nggak tahu P21. Nah gitu, berarti pernah ketemu. Pesan saya itu, saya nggak mau dimintai doang. Jangan sampai ada saya dengar seperti itu. Saya langsung komit begitu. Gitu. Sehingga keluar dari ruangan saya, ibu dan bapaknya, terima kasih. Berterima kasih. Pernah juga ada berterima kasih sama anggota saya, lain hal. Jadi saya komitmen seperti itu. Itu yang saya sampaikan, yang saya bisa sharing kepada rekan sekalian. Jadi kalau ada anak mantu, cucu, kepingin itu silakan aja. Kalau dia menjadi polisi, walaupun sudah sarjana di kepolisian ada BPSS. Ya, sumber sarjana ada. Di TNI ada PK, perwira karir. Jauh dari sistem pengamanannya. Misalnya contoh emergency exitnya, ternyata dilebar tapi di DBR dikasih pagar. Seharusnya kan loss. Dari situlah
saya bisa berperan di situ. Sampai sekarang saya masih mau audit, kemarin audit di LRT Jakarta. Kemudian juga pernah di Semen Padang, pernah di tambang emas di Maluku Utara. Kebetulan saya pernah di Maluku Utara. Jadi sekarang saya juga setengah keliling Indonesia. Maluku Utara 3 tahun saya keliling. Dan terakhir saya di Jawa Tengah sebagai kepala biro logistik. Jadi kalau ada yang kasus-kasus tadi saya tahu. Iya, betul. Saya kapan itu ya ketemu ada aparat itu kurang banter Pak. Pak Kombes, saya kapan itu ya ketemu teman. Apa bukan teman saya? Ya kalungnya kayak punya sampean itu. Enggak, saya curiga ini cocok ini direkam. Enggak toh? Enggak. Katanya Rahmat tadi ada loh kalungnya keteputih. Ini aparat ini asli aparat ini. Enggak. Oh ya sudah. Jadi saya klarifikasi ya. Kebetulan saya juga kemarin ke Taiwan, ke mana, ke Kuala Lumpur, ke pagi ini memang ditanya. Saya pernah masuk ke itu mana? Yang genting itu. Jadi tanya ini dikirim kamera. Saya bilang bukan, ini bukan kamera, ini elektrik masker. Jadi ini bisa pakai cas bunyi-bunyi kalau. Ini era ini. Tapi terus kamu apa ya? Desit. Desit. Digosok itu jine. Digosok. Terima kasih Pak Kombes. Baik, terima kasih. Bukan. Teka-teka. Jadi aja ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang ikutan tes di sini Mas Faisal, karena Mas Faisal kenal saya 2 tahun. Kalau Mas Faisal itu 88 dan sumbernya dari Perwira Karir. Tambah tua wis kurang. Nah, sedangkan saya angkatan saya ini angkatan wajib militer murni yang terakhir. Yang dimaksud murni itu tidak pernah mendaftar saya, jadi saya dipanggil. Jadi lulus dulu saya sempat sama Mas Kuprek di RO, masih tes belum selesai, saya keburu kepanggil di John Deere, perusahaan alat berat Amerika. Dan saya ditempatkan di Singapura. Nah di Singapura ini masalahnya, saya dipanggil di sana. Jadi singkat cerita, pada waktu itu Angkatan Laut membutuhkan sarjana desain untuk merevitalisasi tanknya Marinir itu PT-76 yang buatan Rusia. Kan senjatanya konvensional meriamnya, mau diganti kontrol laser. Jadi membutuhkan sarjana desain. Dinas Angkatan Laut menghubungi Dinas Pendidikan yang punya lulusan desain ini mana aja. Akhirnya ketemu TB dan ITS. Antara lain saya yang ketangkep ke sana. Ya. Jadi kalau mau ele-elean nggak pakai tes pasti masuk karena dibutuhkan itu. Selesai pendidikan saya dikirim ke Belgia belajar meriam. Nah konyolnya selesai belajar meriam proyek itu gagal, tidak jadi. Jadi saya ditempatkan di Akademi Angkatan Laut jadi ngajar saya di Bumi Moro, ya di Bumi Moro. Dan ada ya teman kita yang lain yang dari perkapalan ada Mas Minjum yang dari Semada SMA 2 ya, Mas Agus Semarang. Saya ngajar dengan Mas Agus Semarang di sana. Teman-teman sekalian, Angkatan Laut ini agak unik pembagian korpsnya. Saya itu kan murni teknik kita ini, orang dari mesin ITS, murni teknik. Tapi korps saya itu korps khusus, kayak sarjana hukum, korpsnya itu KH. Sehingga ketika dari Letnan 1 mau ke Kapten, kesulitan saya sekolahnya ini. Masuk sekolah hukum nggak mungkin, saya nggak punya basicnya. Masuk teknik, tidak bisa, saya masuk sekolah teknik di Kelapa itu. Karena korps saya khusus.
Akhirnya tahun 96 saya dipanggil kemarin Prodikal. Waktumu kapten sekarang ini, waktu kenaikan, tapi kamu nggak punya sekolah. Kamu saya kirim sekolah ke Bogor aja, akhirnya saya dikirim ke sekolah intelijen di Bais TNI. Jadi nggak karu-karuan. Perjalanan saya ini sudah masuknya ditangkap, korupnya nggak jelas, sekolahnya juga nggak karu-karuan. Ya, akhirnya saya sekolah di Badan Intelijen Strategis di Bogor. Tahun itu tahun 96. Ya, singkat cerita sejak itu saya dinas di intelijen ya. Dan terakhir saya menjabat sebagai Asinter di Lantamal 8 di Manado. Kemudian di Dinas Pengamanan Angkatan Laut sebagai Kepala Subdinas Security Clearance di Mabes TNI AL Jakarta. Saya kira itu aja. Pengalaman yang lain-lain tidak ada yang enggak menarik. Satu, ikut dalam aksi pembebasan sandera di Somalia itu. Yang lain-lain itu enggak ada yang menarik. Lain-lainnya ya data-data aja. Iya. Iya. Ya, itu aja. Saya kira kalau angkatan ya atau begitu, karena kan angkatan itu agak khas ya. Kita punya Trisila. Jadi memang dibiasakan ketat karena kapal itu seperti negara kecil. Jadi harus dibiasakan. Jadi jalan di kapal itu ada jalan khusus Tamtama, Bintara, Tamtama, di mana nggak bisa lewat bareng. Termasuk di Kesatria juga begitu. Kalau ada poliklinik ya khusus perwira, Bintara, dibedakan semua, ketat semua. Ya. Bedanya angkatan laut dan marinir. Kalau marinir ya komandonya angkatan laut ya. Jadi kita punya beberapa naik kenaikan tangan nggak dirasakan atas itu ya. Antara lain ya waktunya sudah eligible sudah memenuhi. Misalnya Letnan 1 ke Kapten itu sudah harus MDDW masa dinas dalam perwira itu 7 tahun. 7 tahun dipenuhi, kemudian punya pendidikan dasar, jadi sudah punya Dekelapa 1, kemudian keselamatan jasmani memenuhi syarat. Nah, keselamatan ini diuji setiap 6 bulan sekali. Jadi nggak ada nama-nama anjlok enggak ya? Oh, enggak, itu enggak. rumor gitu. Wah. Ya. Oke, terima kasih. Kesamatannya Nanti kita lanjutkan. Sekarang dengan Kon ini lho pengalamanmu. Bisa M26 lulusnya paling akhir. Iya. Pengalaman saya ya. Ini. Bagus. Sebetulnya saya mau menceritakan, tapi terakhir itu saya masuk itu sama kalian semua ya 1983. Tapi begitu ada masalah di ini di Nekflu kalau nggak salah matematika, terus saya ini bingung. Saya tanya sama Bapak, kini terus nota enggak ya Bang ya? Bambang Kane itu F101 TSB bertiga saya. Kalau nggak salah statistiknya Krisnayana oleh D terus ngeluh aku. Krisnayana statistik Bang. Terus saya bilang, iki opo ya? Istri saya itu sampai bilang, ya yang bilang sudah saya sudah nikah waktu itu belum nikah. Jadi gini. Setelah itu saya ini sempat batas waktu saya itu habis. Saya waktu itu batas waktu kan 7,5 semester ya, no? Nah kemudian 7,5 tahun. Terus abis itu teman saya yang semada SMA 2 itu datang, yang namanya Pak Witanto. Kon ini buka, ya maju sampai 2 kali terus saya sampai
sahabat saya yang baik itu yang namanya Yayo, dosen pembimbing saya datengin, Pak kenapa enggak lulus yang namanya Adri itu? Apa ya? Jawabannya apa ya? Hah? Yang salah bukan Adrinya, Bapak yang nggak bisa bimbing. Nggak bisa bimbing, betul. Wah, ini satu-satu teman saya yang mau apa? Yang berjuang bisa saya lulus. Padahal semester 3 itu saya sudah terhambat oleh SKS. SKS-nya waktu itu Pak Serasi Ginting almarhum. Wanya jumbo itu mek 8, nek 8 6. Lah kapan lulus ya mikir. Sama teman saya Hendro belum ada ya di sini ya, Hendro Babu ya, belum ada. Oke. Besok itu saya sharingkan di kampus saya itu besok. Uangnya lulus sih. Nah, kemudian sampai yang namanya Pak Witanjo itu teman saya satu lagi di Semadar, wis tak garap nomor sinau. Loh, kurang ngopo. Satu buku masih ada di tempat saya. Satu buku tugas akhir. Berarti perpustakaan zaman dhisik itu gak ketat, Mbak. Gak dikumpulno. Wah. Ini Pak dosen. Pak, tadi. Oke, setelah itu saya sudah lulus, kerja di kontraktor, kerja di pendingin, ya sekarang jadi makelar. Bambang Sampuno. Terakhir ya. Aku dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini sudah berdiri ya. Jangan ikut berdiri Mas Dandan. Ya. Satu kiri celatu ya. Sebetulnya saya ini profesi yang tertukar. Mestinya Davi itu jadi dosen, Dr. Dito jadi dosen. Lah kok saya jadi dosen? Dari mana? Ya. Tapi ini bapak saya itu guru SD, kakak saya guru SD, ya itu saya jadi dosen alhamdulillah lah, meningkat lah, ya. Jadi pada saat lulus itu ditanyain sama Pak apa itu waktu kaprodi D3, Bapak mau jadi Mas mau jadi dosen, oh gimana Pak Narto misalnya. Nah itu, tapi sebetulnya saya itu pengen dosen S1 ya. Kemudian ditanya sama Pak Maksum almarhum, Bang kamu berapa IP-nya? 2,61. Tidak boleh jadi dosen S1. Jadi dosen D3 itu memang tidak boleh jadi dosen S1 waktu itu karena memang IP-nya kurang gimana. Di sini harus 3, gitu, 3,0 minimum. Wah ya sudah, berarti takdirnya di D3, dosen D3 gitu. Nah memang benar, karena modalnya itu pas-pasan. Pada saat saya S2 dan S3 di ITB, waduh kalang kabut, kalau aku S2 aja 3,5 tahun, ya. S3 6,5 tahun. S3 saja 6,5 tahun. Itu sudah morat-marit keluarga itu, sudah gak karuan itu. Cici Pageran, mana Bulak gitu ya. Bulak gitu ya. Saya tinggal di Pageran, pokok apa itu. Nah itu ketemu sama Rumandiana. Ya itu jadi ikut-ikut numpang di Pageran, numpang gitu ya. Tapi masa ada yang lebih lama lagi ya. Pertama bukan lama lagi, saya masih bisa berlahan karena apa? Karena mulai kecil susah memang hidupnya. Nah, jadi kalau yang ini Tuhan adil, Tuhan adil dulu ya, karena biasa susah, saya tahan menderita. Nah yang tadi temenmu tadi, Pak Witantio tadi, kakak kelas kita ya, Coki sama persis pembimbing satunya Pak Wiranto, almarhum Wiranto Aris Munandar. Saya juga pembimbingnya Wiranto Aris Munandar, tapi saya di instrumentasi kontrol, tidak di mesin ya. Kalau Pak Witantio di mesin ya. Ini dia, dosen pembimbing saya itu. Saya lebih pintar dari dosen pembimbing saya, gitu. Pak Witantio, cuma satunya kumlot, S2-nya di Australia kumlot juga. Tapi S3 dia tidak tahan. Jadi jarang ke Bandung, namanya anaknya sudah 6 waktu itu.
jadi jarang ke Bandung ya. Dikerjakan Surabaya, mana saya konsentrasi di sana 6 tahun, gitu. Akhirnya dia mendingan, ya saya masih mendingan, dia nggak lulus, gitu. Menguntungkan diri karena nggak biasa. Saya lulus 2005 S3, umur 40 tahun persis. Woi, mantap. Menguntungkan dia, jadi saya sudah kemana-mana. Saya baru tahun 2000 baru ke Korea pertama kali seminar itu ya. Oke, saya kira itu aja. Insya Allah besok kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi kesimpulannya, kalau saya ngobrol sama Mas Bambang. Jadi saya memang bukan di pendidikan, tapi kebetulan melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu saya sempat diundang FGD tentang vokasi dan bagaimana problem pendidikan vokasi di Indonesia itu adalah kekurangan tenaga praktisi. Jadi dosen yang bisa ngajar itu teori, tapi begitu lulus nggak bisa kerja karena dosennya sendiri nggak pernah praktek. Nah, Depdik terus undang, gimana nih? Dikritik sama pemerintah Jokowi, kenapa nggak siap? Katanya lulus vokasi tapi disuruh kerja nggak bisa. Nah, kebetulan kami itu dibawa ke Poltek Batam, di mana di sana ada aircraft maintenance centernya Lion. Nah, Lion bikin pusdiknya kerjasama dengan Poltek Batam. Jadi dia menyumbangkan beberapa engine, beberapa untuk aircraft maintenance. Nah, dosennya dari mana? Dosennya adalah dosen praktisi. Nah, ternyata setelah dari FGD itu ada satu yang tidak dijalankan, itu RPK. Di Korban Bandung itu sudah jadi kecelakaan. Ngomong-ngomong jurusan aeronautik, sebelum itu ada jurusannya, dia dititipkan di PTDI. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama di dunia usaha, dunia pendidikan adalah seperti itu. Jadi termasuk dosennya disuruh praktek juga. Jadi tukar tempat. Itu menjadi KPI. Ya, jadi kampus Merdeka yang sekarang itu dosennya ikut sama mahasiswanya juga belajar. acaranya itu besok ada base disediakan di sini. Mau kumpul di sini, mungkin yang rumahnya dekat di Hotel Amaris bisa kumpul di sini. Nanti naik bis sama-sama ke Sukolilo. Iya, diproduksi aja. Karena fotonya tuh bagus pakai ini. Iya. Fotonya beda. Apanya? Fotonya bisa berbeda seragam kita. Ya fotonya bareng kan. Iki menen nek digawe lunga ae. Iki gawe foto iki lunga. Nah, udah ya, sepakat ya. Besok pakai ini ya. Biar fotonya bagus ya. Oke. Lebih sopan. Spontanitas seperti yang sekarang besok dibicarakan untuk besok malamnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Oh ya. Kalau yang mau dapat souvenir dari tuan rumah lewat sini, yang nggak mau lewat belakang. Barang-barang dilihat jangan ada yang ketinggalan. Yang belum boleh ambil. Terima kasih.